Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman. Nah, saya akan memberikan rekomendasi website yang sangat bagus untuk kalian yang ingin mempersiapkan CPNS dan P3K. Nah, di website ini kalian bisa mensimulasi diri kalian sendiri ya untuk menjawab soal-soal CPNS maupun P3K. Nah, kita langsung saja ya login ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kalian belum daftar, silahkan daftar di sini. Nah, di sini nanti kalian akan disuguhi paket SKD, paket SKB ya, paket P3K. Nah, ada juga tryout-nya teman-teman ya, ada materi ya, materinya juga lengkap. Nah, contohnya ini ya teman-teman ya. Nah, ini lengkap ya teman-teman ya. Ada juga latihan soal ya, latihan soal dan tryout teman-teman. Nah, tryout di sini kalau misalnya kalian belum daftar, di sini ada satu tryout yang free untuk kalian. Silahkan kalian kerjakan. Nah, karena di sini saya sudah premium, jadi saya bisa mengerjakan 6 tryout. Nah, nanti kalian bakal dikasih satu tryout yang free ya teman-teman ya. Nah, untuk tryout yang berikutnya kalian bisa mendaftarkan diri ya teman-teman ya. Nah, dan ini karena situs ini tergolong baru, jadi tryoutnya bakal bertambah terus ya teman-teman ya. Ini 6 hanya sementara saja. Nah, di sini nanti ada soalnya, terus kita kerjakan ya. Nah, sistemnya juga seperti sistem CAT CPNS tahun-tahun yang lalu ya teman-teman ya. Jadi ini sangat cocok sekali buat kalian untuk melatih mensimulasi diri kalian. Dengan waktu 1 jam 30 menit kalian bisa mengerjakan 100 soal. Nah, ini ada 100 soal ya teman-teman ya. Di sini tinggal kalian pilih aja misalnya nanti jawabannya apa ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya sudah selesai, nanti kita akan disuguhi juga grafik ya teman-teman, grafik sejauh mana kesiapan kita untuk mempersiapkan CPNS. Nah, ini dia teman-teman grafiknya. Ini karena tidak kita kerjakan ya teman-teman ya. Nanti dikasih tahu skornya, grafiknya. Jadi kita bisa tahu kelemahan kita di mana teman-teman. Nah, disitulah kita harus menggali atau belajar lebih lanjut lagi di kelemahan materi yang kita tidak tahu tadi. Nah, di sini juga lengkap dengan pembahasan ya teman-teman ya. Nih, soal nomor 1 pembahasannya ya. Nah, lalu ini misalnya soal nomor 16. Nah, ini pembahasannya. Nah, jadi saya sangat merekomendasikan sekali kalian mendaftar ya, mendaftar di rumah soal ini. Nah, apabila kalian mendaftar di sini, kalian bisa menggunakan kode saya yaitu Jauzahardi22 untuk mendapatkan diskon ya teman-teman ya. Yang harganya mungkin di atas 100-an, nanti kalian dapat diskon jadi harganya di bawah 100.000. Nah, kalian juga bisa klik link di bawah deskripsi ini, di deskripsi kami, agar kalian bisa mendapatkan diskon untuk menjadi premium. Kalau menjadi premium, kalian bisa mendapatkan 6 tryout gratis ya teman-teman ya. Dan ini bakal bertambah lagi karena ini websitenya tergolong baru. Oke, semoga bermanfaat buat kalian. Sukses terus buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, buat kalian yang lagi persiapan tes CPNS 2021, nah saya rekomendasikan kalian melihat materi-materi dari channel Profesor Aira. Lengkap loh teman-teman ya. Dari TWK, pengamalan Pancasila, tokoh-tokoh pahlawan, bahasa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan lain-lain. Nah, di sini ada juga TIU teman-teman, sudah lengkap juga. Hitungan cepat ya, permutasi, kombinasi ya, dan lain-lain ya. Di sini lengkap semua. Jadi kalian bisa belajar materi-materi CPNS di sini, penuh dengan tips trik juga teman-teman. Dan bagi kalian juga mau bahas-bahas soal, di dalam materi juga ada soal dan di sini juga ada beberapa simulasi soal-soal CPNS. Terima kasih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Profesor Aira Channel, Kuilah Belajar. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini kita belajar soal-soal CPNS lagi teman-teman ya, biar untuk mempersiapkan tes CPNS yang bentar lagi akan kita hadapi. Nah, kali ini kita akan membahas soal TWK teman-teman. Nah, di sini saya mempersiapkan 10 soal dan soal ini dari www.rumahsoal.id ya teman-teman ya. Nah, saya rekomendasikan sekali kalian untuk mendaftar di sana agar mendapatkan materi dan soal yang lengkap. Nah, langsung saja kita ke soal ya teman-teman ya.
Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini ya teman-teman ya. Kan gratis ya. Terima kasih ya teman-teman. Lanjut. Soal nomor 1. Baru-baru ini terdapat kasus penolakan jenazah korban COVID-19 asal Kabupaten Semarang. Hal ini membuat sebagian masyarakat merasa prihatin. Terlebih, korban adalah seorang perawat yang merupakan garda terdepan dalam penanganan pasien COVID-19. Kasus penolakan jenazah tersebut tidak sesuai dengan Pancasila, khususnya sila ke A1, B2, C3, D4, atau E5. Yang mana teman-teman jawabannya? Sudah dapat jawabannya? Yap, jawabannya adalah B ya teman-temannya, 2. Ini sorry, bintangnya ini seharusnya ke 2 ya. Nah, kenapa? Karena kasus penolakan jenazah COVID-19 tersebut tidak sesuai dengan Pancasila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap manusia harus diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yaitu ya teman-teman ya, jadi yang jawaban yang benar adalah sila kedua. Lanjut, soal nomor berikutnya. Nomor 2. Perekonomian Indonesia resmi masuk jurang resesi pada kuartal 3 2020. Realisasi laju perekonomian pada kuartal 3 tercatat kembali minus ya, yakni 3,49%. Di bawah ini hal yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat dalam menghadapi resesi kecuali A. Berinvestasi, B. Menahan rencana berbelanja besar khususnya kredit, C. Memperbanyak tabungan, D. Membuat bisnis online, atau E. Mengubah pola konsumsi dari primer ke konsumsi tersier. Yang mana teman-teman jawabannya? Ya, jawabannya adalah E ya teman-teman ya. Nah, resesi merupakan sebuah penurunan signifikan yang terjadi dalam kegiatan ekonomi. Kondisi ini umumnya bisa terjadi hingga berbulan-bulan atau bahkan bisa mencapai tahunan. Nah, resesi terjadi saat ekonomi suatu negara mengalami produk domestik bruto atau PDB yang negatif. Nah, selama masa resesi, dana darurat bisa menjadi penolong sekaligus memberikan rasa aman kepada kita ya. Selain itu, kita disarankan untuk mulai melakukan investasi, terutama investasi intelektual dengan mengikuti kursus atau pelatihan wirausaha. Selama ini, UKM sudah terbukti tangguh dalam menghadapi resesi, bahkan bisa dijadikan batu loncatan untuk memulai bisnis saat resesi telah berlalu. Kamu juga bisa membuka usaha kecil-kecilan ya, seperti berbisnis makan ringan, berjualan online, membuka jasa keterampilan tertentu, dan lainnya. Dari pilihan yang ada, pilihan yang tidak tepat adalah mengubah pola konsumsi dari primer ke konsumsi tersier. Sebenarnya dan jelas ya teman-teman ya. Lanjut. Nomor 3, perhatikan informasi berikut. 1. Ketua Budi Utomo. 2. Aktif menulis di surat kabar di Express. 3. Pernah aktif sebagai dokter ke daerah-daerah. 4. Ketua Perhimpunan Indonesia pada 1926 sampai 1930. 5. Pendiri surat kabar Suero OMOM dan penyebar semangat. Informasi yang tepat tentang Dr. Sutomo ditunjukkan nomor A135, B234, C245, D134, atau E124. Yang mana teman-teman jawabannya? Ya, yang pasti ini ya teman-teman ya. Nah, Ketua Budi Utomo ini pasti ya, karena ingat aja Sutomo, dia adalah Ketua Budi Utomo pertama ya. Lalu ya ini pernah Dr. Sutomo juga pernah aktif sebagai dokter ke daerah-daerah, namanya juga dokter ya teman-teman ya. Lalu yang terakhir adalah pendiri surat kabar ya, suara umum dan penyebar semangat ya. Jadi jawabannya adalah A ya teman-teman ya. Nah, Dr. Sutomo lahir di Nganjuk. Ini untuk sebagai wawasan kalian aja ya. Jawa Timur pada 30 Juli 1888. Sutomo merupakan salah satu pelajar Stovia yang menjadi ketua Budi Utomo. Budi Utomo dibentuk pada 20 Mei 1908 atas prakarsa Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, ini dia pendirinya ya teman-teman ya, sedangkan ketuanya Sutomo ya. Nah, pada 1909 Sutomo meninggalkan Budi Utomo dan berfokus menyelesaikan studinya hingga lulus dari Stovia pada tahun 1911. Setelah itu, dia aktif sebagai dokter ke daerah-daerah di Indonesia. Sutomo pernah terlibat dalam pendirian surat kabar Suero Umum ya, dan penyebar semangat. Jadi berdasarkan informasi pada soal, informasi tentang Dr. Sutomo ditunjukkan nomor 1, 3, dan 5. Itu ya teman-teman ya. Lanjut.
Nomor 4, Adi adalah seorang kepala RT di daerah 10. Terjadi perselisihan antara dua kelompok warga di daerah tersebut dikarenakan masalah sepele. Sikap Adi sebagai kepala RT yang berintegritas dalam menangani masalah tersebut adalah: A. Menjadi penengah antar kedua kelompok, B. Menunjuk pihak ketiga dalam mencari solusi masalah tersebut, C. Melaporkan hal tersebut ke polisi, D. Meminta salah satu kelompok warga mengalah dalam masalah tersebut, atau E. Membawa masalah tersebut ke pengadilan untuk diselesaikan. Seperti soal TKP ya teman-teman ya. Nah, jadi apa teman-teman jawabannya? Ya, jawabannya adalah A ya, menjadi penengah antar kedua kelompok. Nah, sebagai pemimpin yang berintegritas, yakni bertanggung jawab akan pekerjaannya dalam menangani konflik antar warga, hal yang sebaiknya dilakukan untuk menjadi penengah antara kedua kelompok untuk menentukan solusi dari masalah yang dihadapi. Ya, jadi jawaban yang paling tepat A. Sedangkan jawaban yang lain, dia melemparkan tugasnya ke orang lain ya teman-teman ya. Lanjut kita ke soal nomor 5. Bagas merasa sedih mendengarkan curhatan temannya yang mengatakan bahwa usahanya bangkrut. Ia pun kemudian memberikan modal kepada temannya agar usahanya dapat berjalan kembali. Sikap Bagas termaksud pengalaman Pancasila, terutama sila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, atau E kelima. Yang mana teman-teman jawabannya? Ya, jawabannya adalah, ayo apa, 2 atau 5? Ya, 5 ya teman-teman ya. Hampir apa ya, agak susah yang bedakan 2 sama 5 ya, sama-sama kemanusiaan. Tapi itu bedanya ya teman-teman ya. Kalau kedua dia lebih ke HAM. Nah, kalau kelima dia membantu orang agar bisa berdiri sendiri ya. Jadi ini dia, sikap Bagas terhadap temannya merupakan pengamalan sila kelima, yakni memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Dia lebih ke sosial ya teman-teman ya. Bagas memberikan modal usaha kepada temannya ya, biar dia bisa lebih mandiri lagi. Jadi lebih ke sila kelima ya teman-teman ya. Lanjut soal nomor 6. Soekarno sebagai salah satu seorang tokoh pergerakan nasional Indonesia dikenal peduli terhadap nasib rakyat kecil yang memprihatinkan akibat penjajahan. Perwakilan rakyat kecil itu bisa dilihat pada petani kecil yang berkelas sosial rendah. Soekarno memiliki pemahaman khas yang mengutamakan perbaikan nasib rakyat dengan kelas sosial rendah tersebut. Adapun ideologi yang sejalan dengan deskripsi tersebut adalah A. Komunalisme, B. Nasionalisme, C. Marhaenisme, D. Liberalisme, atau E. Sosialisme. Ini ya teman-teman yang sesuai dengan topik. Nah, ideologinya, bukan ideologi Soekarno-nya ini apa ya, ini sesuai topik. Apa teman-teman jawabannya? Ya, jawabannya adalah Marhaenisme. Nah, ini untuk wawasan kita juga nih. Soekarno sebagai salah seorang tokoh pergerakan nasional Indonesia dikenal peduli terhadap nasib rakyat kecil yang memprihatinkan akibat penjajahan. Perwakilan rakyat kecil itu bisa dilihat pada petani kecil yang berkelas sosial rendah. Nah, Soekarno memiliki pemahaman khas yang mengutamakan perbaikan nasib rakyat dengan kelas sosial rendah tersebut. Adapun ideologi yang sejalan dengan deskripsi tersebut adalah Marhaenisme, teman-teman. Kata Marhaen itu merujuk pada nama seorang petani kecil yang dijumpai Soekarno, dan menurut Soekarno, Marhaen itu mewakili kelas sosial yang rendah. Nah, berarti Marhaen ini dari nama seseorang ya teman-teman ya. Soekarno dalam berjuang melawan penjajahan mengutamakan perbaikan nasib kaum Marhaen. Soekarno juga ingin menyadarkan rakyat atas penderitaan dan penyebab dari penderitaan serta memperjuangkan rakyat agar menjadi penentu kehidupan bernegara. Perjuangan untuk mencapai tujuan itu dilakukan dengan gerakan massa menuntut kemerdekaan yang menjadi syarat terciptanya nasib kaum Marhaen yang lebih baik. Nah, ini untuk sekedar ini ya teman-teman ya, wawasan, semoga nanti keluar juga ya di CPNS 2021 soal-soal seperti ini. Lanjut, soal nomor 7. Tujuan dibentuknya BPUPKI adalah A. Untuk mengumpulkan seluruh kekuatan rakyat menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. B. Untuk memikirkan dan merancang segala sesuatu yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia di kemudian hari. C. Untuk menghimpun
berpendapat mengenai perlawanan terhadap Jepang. D. Untuk memikirkan konsep negara Indonesia setelah lepas dari penjajahan Jepang. Atau E. Untuk mengumpulkan kekuatan rakyat Indonesia dalam menagih janji Jepang yang akan memberikan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia di kemudian hari. Yang mana teman-teman jawabannya? Ya, jawaban yang paling tepat adalah B ya teman-teman ya. Nah, ini yang perlu kalian ketahui. Jadi tujuan BPUPKI dibentuk yang pertama, menarik simpati rakyat Indonesia untuk membantu Jepang. Nah, malah untuk membantu Jepang ya teman-teman ya, dalam melawan sekutu. Jadi jangan terkecoh. Nah, Jepang menjanjikan kemerdekaan dan melaksanakan politik kolonial pada 1 Maret 1945. Yang kedua, tujuannya untuk mempelajari dan menyelidiki sesuatu yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka atau mengenai tata pemerintah Indonesia merdeka. Jadi yang paling tepat adalah B ya teman-teman ya, untuk memikirkan dan merancang segala sesuatu yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia di kemudian hari. Itu ya dia teman-teman. Lanjut soal nomor 8. Bendera Hinomaru milik Jepang dikibarkan saat acara peresmian BPUPKI. Yang mengibarkan bendera Hinomaru siapa teman-teman? A. Mr. A.G. Pringodigdo, B. Jenderal Itagaki, C. Muhammad Yamin, D. Jenderal Nagano, atau E. Toyohito Masuda. Yang mana teman-teman jawabannya? Ya, jawabannya adalah A ya teman-teman ya. Nah, ini juga sejarah buat kalian. Nah, ini nasionalisme ya teman-teman ya. BPUPKI resmi dibentuk pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Jepang, Kaisar Hirohito, Dr. Kanjeng Raden Tumenggung atau KRT. Rajiman Wedyo Diningrat dari golongan nasionalis tua ditunjuk menjadi ketua BPUPKI dengan didampingi oleh 2 orang ketua muda atau wakil ketua, yaitu Raden Panji Suroso dan Ichibangase Yoshio. Nah, selain menjadi ketua muda, Raden Panji Suroso juga diangkat sebagai kepala kantor tata usaha BPUPKI atau semacam sekretariat ya, dibantu Toyohiko Masuda dan Mr. Abdul Ghaffar Pringodigdo. Pada saat peresmian BPUPKI, 2 orang yang membantu ketua muda tersebutlah yang mengibarkan bendera, yaitu Toyoko Masuda mengibarkan bendera merah putih, sedangkan Mr. A.G. Pringodigdo mengibarkan bendera Hinomaru Jepang. Jadi ini ya teman-teman yang ingat, kalau yang bendera merah putih Indonesia orang Jepang yang mengibarkan, yaitu Toyohiko Masuda, sedangkan Hinomaru orang Indonesia yang mengibarkan ya teman-teman ya. Nih Mr. A.G. Pringodigdo ya, ingat. Oke, lanjut soal berikutnya nomor 9. Panitia 9 berhasil merumuskan rancangan mukadimah atau pembukaan hukum dasar yang dinamakan Piagam Jakarta pada tanggal. Nah, ini sebenarnya materi yang dasar ya teman-teman ya, hafalan. Yang A 29 Mei 1945, B 30 Mei 1945, C 31 Mei 1945, D 1 Juni 1945, atau E 22 Juni 1945. Yang mana teman-teman jawabannya? Nah, jawabannya adalah E. Nah, kalau saya ini teman-teman 22 Juni 1945 ini saya tanggalnya ya, saya ngingat tanggal lahir istri saya ya, sedangkan Juni tanggal pernikahan kami ya. Jadi saran saya untuk yang tanggal-tanggal kayak gini diingatnya dengan sesuatu tanggal yang spesial buat kita ya, biar cepat ingat ya. Curhat malah ya. Lanjut ke soal ini deh, saya baca dulu pembahasannya. Jadi Piagam Jakarta atau Jakarta Charter ditandatangani sekaligus disahkan oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta ini awalnya akan dijadikan teks kemerdekaan, tetapi kemudian dijadikan sebagai pembukaan UUD 1945. Lanjut soal nomor 10. Berdasarkan pengalaman sejarah, Indonesia sempat dipecah belah oleh politik divide et impare buatan Belanda. Namun ternyata tetap tegak walaupun mengalami banyak cobaan ya. Kekuatannya adalah terletak pada A. Posisi negara yang terdiri dari pulau-pulau, B. Kekuatan TNI, C. Keyakinan bangsa akan kebenaran Bhinneka Tunggal Ika, D. Petinggi negara, atau E. PNS yang menjaga stabilitas nasional.
Yang mana teman-teman jawabannya? Ya, jawaban yang paling tepat adalah C ya teman-teman ya. Keyakinan bangsa akan kebenaran Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa? Nah, politik divide et impera itu adalah politik pecah belah teman-teman atau adu domba. Sehingga dibutuhkan keyakinan bangsa akan kebenaran Bhinneka Tunggal Ika agar tidak terpecah belah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Oke, sekian pembahasan soal kita di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana teman-teman soal-soal dari rumah soal.id? Bagus ya teman-teman ya. Nah, saya sarani kalian daftar ya. Ikuti tryout yang gratis sekali. Kalau misalnya kalian suka, silahkan daftar ke premium dan gunakan kode referral agar mendapat potongan harga atau klik link di bawah di deskripsi ini ya teman-teman ya. Oke, sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan saya doakan kalian sukses CPNS 2021-nya dan lulus CPNS 2021. Amin, amin ya Allah. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.